Halo teman-teman, Aku Nia Apriana. aku Rafia Aziz. Aku Nurul Afiza. Video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan filologi Di kawasan Timur Tengah. Jangan lupa like video ini komen. and share. Hai, kalian lagi ngapain? Ini kami lagi bahas tentang naskah kuno. Oh, naskah kuno. Iya. Itu kita juga kemarin lewat di TikTok membahas tentang perkembangan juga, tapi nggak tahu itu entah perkembangan modern, entah klasik gitu kan. Nah, gimana kalau kita bahas sejarah perkembangan filologi di kawasan Timur Tengah? Nah, itu bagus tuh. juga. Jadi, perkembangan sejarah filologi di kawasan Timur Tengah ini bermula pada abad keempat di kota Edesa yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Yunani. Nah, kemudian berkelanjutan hingga abad kelima. Pada masa ini, ahli filologi yang dari Edesa ini pindah ke Persia yang disambut oleh Kaisar Anushirwan di Akademi Jundisapur yang menjadi pusat ilmu pengetahuan studi filsafat dan kedokteran. Nah, puncak kejayaannya itu terjadi pada dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun ar-Rasyid di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga dibangun Baitul Hikmah, yaitu lembaga kebijaksanaan yang didirikan sebagai pusat studi dan perpustakaan. Penerjemah-penerjemah pada masa itu misalnya adalah Kusta bin Luka, Hunain bin Ishaq, dan Hubayshi. Mereka menerjemahkan teks-teks Yunani ke dalam bahasa Arab dan bahasa Persia. Wah, nah setelah masa tadi tuh rasanya emang modern yang bisa dapat itu kebetulan dimana pada masa abad 19, masuknya abad ke-19, daerah Timur Tengah itu terjadi kebangkitan budaya Arab secara signifikan yang dimulai dari daerah Lebanon, Suriah, dan Mesir. Di mana perkembangan ini terjadi karena adanya peningkatan kesadaran nasional dan keagamaan sehingga mendorong ilmu filologi dan literasi. Nah, di masa ini juga Mesir memainkan peran kunci sehingga dia mendapatkan perhatian lebih daripada negara-negara lain dan menjadikan Mesir ini sebagai pusat penting ilmu filologi. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi dan munculnya berbagai bidang studi ilmu baru, filologi di Timur Tengah ini terus berkembang sehingga penemuan dan penelitian teks-teks naskah kuno itu serta pemulihannya itu teks-teks itu mencakup mendapatkan cakupan filologi di kawasan ini. Nah, dari sejarah perkembangan filologi dari masa ke masa, filologi ini juga dipengaruhi oleh faktor interaksi budaya dan politik. Dari penerjemahan karya-karya Yunani kuno hingga kebangkitan bangsa Arab modern, filologi ini juga berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian intelektual pada kawasan Timur Tengah ini. Berarti begitu ya kesimpulan ceritanya ya. Iya sih.